Hai sobatku semua, gimana kabar kalian? Aku harap kalian serta keluarga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini aku akan mereview film psikopat nih guys, yang berjudul Grotesque. Oke, judulnya agak amburadul emang sih, tapi jujur nih film ngeri abis guys. Film asal Jepang ini emang gak banyak dialognya, cuma sepanjang filmnya kita akan disuguhkan sama adegan sadisnya guys. Penasaran? Langsung aja kita let's go mamang. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan sebuah mobil yang lagi parkir. Dan tak lama kamera pun pindah dan memperlihatkan seorang om-om yang ada di dalamnya. Entah apa yang ditunggu sama dia. Dan di waktu yang sama ada sepasang kekasih yang sedang berjalan mendekati mobil itu. Dan apa yang terjadi guys? Ya, bobotok mereka pun dipukul sama palu oleh si om-om yang tidak bertanggung jawab, yang beratnya mungkin sekitar 3 kilo kali ya. Dan mereka pun dibawa ke markas si om-om. Oh iya, sepanjang film ini aku tuh nggak tahu nama mereka tuh siapa ya guys. Jadi kita panggil aja ceweknya tuh dengan sebutan Sukyep, sedangkan cowoknya kita panggil aja dengan sebutan Perkoso. Kalau omnya apa ya? Kita panggil om aja lah. Ya, kita panggil om aja dia. Lanjut. Nah, akhirnya mereka pun sampai di markas om-om nakal. Dan apa selanjutnya yang terjadi guys? Ya, mereka pun dibekap menggunakan semacam bola di mulutnya. Dan kaki tangan mereka pun diikat menggunakan rantai. Seperti film pada umumnya, Sukyep pun meronta-ronta. Dan tak lama kemudian si om-om memutar gantungan Sukyep. Dan Sukyep terlihat sangat ketakutan tuh. Dan ditambah si om-om yang menatap dengan tatapan kosong yang membuat Sukyep malah tambah ketakutan. Nah, pasangan tersebut pun akhirnya berhadapan dan diiringi dengan rasa takut. Tak lama si om-om nyuruh mereka diem. Dan dengan kepribadian yang begitu dingin, si om-om malah ngelus-ngelus kepala si Perkoso tuh. Om-om malah menanyai si Perkoso, mau yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Si Perkoso pun cuma bisa meronta ketakutan. Dan dengan santainya si om-om mengambil sebuah paku dan menusuk tenggorokan Perkoso, lalu menusuk di bagian perutnya. Entahlah apa maksudnya, saya juga bingung. Sehabis menusuk Perkoso, si om pun menuju ke Sukyep. Karena tak mempunyai moral sedikit pun, ia lalu menjilati muka Sukyep tuh. Namun beruntungnya Sukyep nggak diapa-apain sih. Lalu om-om itu kembali menyiksa Perkoso dengan cara mencongkel di bagian perutnya. Mungkin ginjal kali ya yang dicongkel sama dia. Soalnya bagian situ sih. Tuh, bagian situ tuh. Bersamaan dengan mencium aroma muntah yang dikeluarkan oleh Perkoso, si om-om bilang kalau baunya tuh lezat. Oh my god. Tak lama Sukyep memohon agar jangan menyakiti kekasihnya. Namun si om-om malah menjawab, apakah kamu mau berkorban untuknya? Lalu Sukyep pun cuma geleng-geleng kepala. Itu tandanya dia bingung harus bagaimana. Dan scene lalu berpindah ke Sukyep dan Perkoso yang baru pertama kali bertemu. Lalu Perkoso bertanya pada Sukyep, apakah kamu sudah punya pacar? Sukyep menjawab kalau dia belum punya. Sukyep pun kembali bertanya yang sama pada Perkoso. Dan Perkoso dengan perkasanya menjawab kalau dia juga tidak punya pacar. Perkoso akhirnya menembak Sukyep, namun Sukyep malah mengalihkan pembicaraan. Dan tak lama kemudian mereka pun keluar dari tempat makan. Sukyep bertanya pada Perkoso, apakah kamu siap mati untukku? Namun Perkoso hanya terdiam. Sukyep pun bilang kalau dia hanya bercanda. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, yang dimana ini adalah scene di awal film tadi. Kembali ke masa sekarang. Dan bisa kita lihat kalau Sukyep tuh udah gak tahan mau pipis. Dengan terpaksa ia pun lalu pipis di rok mininya.
Tak lama kemudian si Om kembali dan menyetel musik psikopatnya, dibarengi dengan memakan kue hasil ngutang. Si Om pun lalu melontarkan beberapa pertanyaan tentang berapa kali kalian melakukan hubungan badan. Namun mereka menjawab bahwa tidak pernah melakukannya. Lah gimana mau ngelakuin orang baru ketemu juga? Lalu si Om bertanya pada Perkoso, apakah kamu mau mati untuknya? Perkoso pun menganggukkan kepalanya. Berarti tandanya ia bersedia mati demi pacarnya. Wah, jujur guys, gua respect sama si Perkos. Sumpah. Dan dengan santainya psikopat Om itu menjawab, lagi pula kalian berdua akan mati hari ini. Sontak hal itu membuat pasangan tersebut sangat ketakutan. Tapi Om mengatakan bahwa ada jalan keluarnya jika mereka bisa memenuhi hasratnya Om dengan cara bertahan hidup, maka mereka akan bebas. Ya emang kan psikopat emang gitu guys. Lalu si Om mulai membersihkan mereka dan mengobati luka-luka dari Perkoso yang udah ditusuk tadi. Gimana sih Tulul? Dia yang membuat sakit pada orang, dia juga yang ngobatin. Dan bisa kita lihat bahwa Sukiyep mau dianuin sama si Om, namun hanya jarinya yang main. Habis itu cairan dari Sukiyep malah diolesin ke hidungnya Perkoso tuh. Waduh, emang gak waras sekali guys, sumpah. Bukan cuma itu aja guys, barangnya si Perkos pun dikomcokin sama dia sampai mengeluarkan cairan putih tuh. Iya. Udah selesai dengan itu, lalu si Om memberikan minum ke Sukiyep sama Perkoso. Perkoso merasa sakit saat meminum karena sebelumnya tenggorokannya ditusuk. Setelah itu si Om bertanya, apakah kamu bisa bertahan? Sukiyep menjawab, ya. Begitu juga dengan Perkoso, ia menjawab, ya. Dan si Om pun bilang bahwa kesakitan yang sesungguhnya akan tiba. Mereka pun dibius oleh si Om. Setelah sadar, posisi mereka pun sudah dalam keadaan terbaring. Dan yang paling membagongkannya ialah si Om akan melakukan sedikit adrenalin yang dimana memotong jari jemari mereka dengan sensor. Sensor lagi, maksudnya sinso. Jadi Perkoso lalu dikalungkan oleh si Om dan dipakaikan ke Sukiyep. Dan begitu sebaliknya. Tak puas dengan itu, pentilnya si Sukiyep pun dipotong menggunakan gunting. Bagaimana dengan Perkoso? Ya, Perkoso dalam kata lain dikebiri. Sebelum dikebiri, si Om ingin menyiksanya terlebih dahulu dengan cara memaku 2 bijinya, mencukil 1 matanya, dan pada akhirnya lalu memotong sosisnya. Setelah memotong sosis milik Perkoso, ia lalu berteriak bahwa ia telah puas dengan apa yang dilakukannya. Dan berkata, kamu menang, aku tidak akan membiarkan dirimu mati. Dengan kata lain, bahwa mereka akan dibebaskan dalam keadaan cacat total, mulai dari mata, jari, bijinya, sosisnya yang sudah tiada. Sedangkan Sukiyep, mulai dari jari, tangan, pentil, udah itu aja sih kayaknya. Beruntung banget dia guys, apemnya nggak diapa-apain ya. Lalu scene pun berpindah dengan memperlihatkan satu pasangan yang lagi dalam masa penyembuhan. Udah cacat gitu masih aja sempat-sempatnya membicarakan tentang cinta. Aduh ampun. Dan tak lama kemudian si Om pun datang dan berkata bahwa kalian masih lemah dan harus dirawat dulu sebelum dibebaskan. Lalu Om mengatakan bahwa ia akan mengantar mereka ke kantor polisi. Dengan kata lain, si Om ini akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi guys. Tak cukup dengan itu, ia juga akan memberikan seluruh asetnya yang berjumlah cukup banyak, yaitu senilai 700 juta yen. Itu semua ia hadiahkan untuk mereka karena mereka mampu bertahan hidup dan sudah berhasil menggairahkan seorang psikopat. Di sini si Om sangat berperilaku baik sekali kepada mereka, mulai dari memberikan makan, mengobati luka mereka, dan lain sebagainya. Pokoknya baiklah. Oke guys, sekian dulu alurnya ya. Tunggu dulu boy, belum kelar nih. Setelah itu si Om menyuruh mereka meminum obat yang sudah disiapkan.
Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Scene pun berganti menjadi hitam polos, yang dimana itu adalah transisi yang mengedit film ini. Dan tiba-tiba mereka pun terbangun. Dan sangat-sangat mengejutkannya ialah bahwa mereka sudah berada di ruangan si Pak Om-Om sang psikopat sinting, gila plus miring. Betapa syoknya mereka ketika mengetahui bahwa mereka akan disiksoi lagi. Kali ini siksaannya lebih parah lagi guys. Si perkoso disuruh membebaskan Sukiyop dengan cara menggunting tali ikatan Sukiyop menggunakan gunting. Perjuangannya belum sampai di situ, yang dimana ususnya harus diikat di gantungan yang sudah disiapkan si Om Luknat. Ususnya sendiri pun harus ia potong dikarenakan ususnya cuma sampai di pertengahan jalan. Ini semua dikarenakan ucapannya sendiri bahwa ia siap mati demi ceweknya. Dan pertunjukan pun dimulai. Di tengah sengsaranya berjuang menghadapi cobaan yang begitu berat, ia pun berhasil memutuskan tali di kaki ceweknya. Namun tidak dengan tali di tangan ceweknya, yang dimana di dalam tali tersebut terdapat kawat besi. Dan pada akhirnya, perkoso pun sudah tak mampu lagi bertahan, hingga ia terpuruk di belenggu lantai yang begitu busuk. Mana nggak busuk coba? Bekas pipis, muntah dan segala macam ada di lantai. Di tengah suasana yang begitu mengerikan, tatapan Sukiyop pun sudah berubah. Dan dengan rasa emosional yang begitu memuncak, Sukiyop pun meludahi muka si Om Luknat. Dengan kata-kata mengejek yang dilontarkan, mulai dari mengejek-ejek si Om sangat bau amis, sampai mengatakan bahwa ibunya pelacur, dan macam-macam kata-kata yang membuat si Om psikopat ini menjadi hilang arah. Iya. Ia lalu mengambil sinso dan memotong perut Sukiyop, lalu memotong hulunya sampai melayang ke udara. Ngeri habis guys, sumpah. Dan di waktu yang bersamaan, kepala misterius Sukiyop lalu mencocos lehernya si Om sampai sobek. Dan di lain sisi, perkoso ternyata masih bernyawa tuh. Ia lalu menusuk kakinya si Om menggunakan paku, hingga membuat Om terjatuh. Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan kuburan pasangan yang teraniaya. Dan bisa kita lihat bahwa si Om yang berjalan dengan pincang. Baiklah, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah hargailah perjuangan laki-laki, walaupun perjuangannya gagal. Oke lah, sekian dulu alur dari film Greatest Kui. Maafkan jika ada kesalahan dalam berbicara atau lain sebagainya. Saya Umang, yang bekerja di PT Pengangguran Indonesia, ingin mengucapkan selamat buat yang baru bergabung di channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Smackdown, Mamang!